Depan mana? Kita khodat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tu tai maqalah as-saminah wal isrun kang kaping 28 An Soleh Al-Marqodi kuwa saking Soleh Al-Marqodi Rodhiya mukum-mukum ridhoni sapa Allah anhu saking Soleh Al-Marqodi. Lafat rodhiyah niku kalam khobar tapi tujuannya doa. Radhiyallahu mukum-mukum ridhoni sapa Allah anhu saking Soleh Al-Marqodi. Annahu temestune Soleh iku marro lewat sapa mengkono Soleh oleh lewat bibak didiari sebagian pira-pira omah. Faqala mengkono lidawuh sapa Soleh Al-Marqodi, ya diyar omah, aina iku dalam endi ahluki utawi ahli sira. Aina iku tegese iku ing dalam endi muknisuki utawi wong kang ngaring-ngaringi ing sira. Orang yang menghibur kamu itu mana? Ala awwaluna sapa pira-pira wong kang awal. Wa ainaran iku ing dalem wa ainaran iku endi ummaruki utawi wong kang ngramekake sira. Ai banuki tegese wong kang bangun sira. Al-maduna kang lewat. Wa aina sukanuki wa aina lan iku endi sukanuki utawi wong kang bangun ing al bangun sira al-aqdamuna kang dingin. Fahadafa mongko iku lho krungu swara bihi kelawan mengkono masalah Syekh Soleh. Fahadafa mongko krungu swara bihi kelawan sebab anahu marrabi ba'dikla sapa apa hatib aisoha tegese bengok neka atuat bihi sapa bihi kelawan Soleh sapa ihun kang bengok. Fasami amangka ngrungu sapa Soleh sautahu ing swarane mengkono hatib tapi walam yarol ya lan ora ningali sapa Syekh Soleh sahsahu ing jenggerenge mengkono hatib beda aswara tapi sahabat dari kima sapa si aswara ing kotoat pegot apa asaruhum pira-pira nglabeti ahlun ay alamatuhum tegese alamati ahlun. Wa baliyat lan mengkono bosok fa baliyat mengkono bosok atau rusak bosok aifan ya tegese rusak tahta turab ing dalem sore turab apa ajsamuhum jisimi ahlun. Wa bakiyat lan isih apa akmaluhum pira-pira akmali ahlun kola itakhali mengkono kalungan kola itakhali kang den kalungake
Kolait halikan den kalungake ai atukon tegese kalungan fi anakihim ing dalam gulune mengkono-mengkono ahlun fi anakihim ing dalam gulune mengkono-mengkono ahlun. Nah, jadi kalau rumah itu ya ditempati ngaji, ditempati apa, karena amal itu masih ya. Paling seneng tuh rumah itu kalau ditempati ngaji. Setiap ada rumah yang ditempati ngaji itu adalah sebaik-baiknya rumah. Afdalul bait fihi yuqra'ul Qur'an. Afdalul bait yuqra'ul Qur'an wa indi, dan menurut saya adalah yuqra'u ilmi dan lain sebagainya. Jadi afdalul bait yuqra'u fil Qur'an. Afdalul bait fihi yatim, tapi tidak disakiti. Kok di rumah itu ada anak yatim, kok itu, dan anak yatim itu dirawat yang baik itu juga baik. Jadi jenengan punya rumah, punya tempat, punya apa itu kenangan itu disyukuri betul dengan cara dibuat ngaji. Jangan hanya ngaji di musola, jangan hanya ngaji di madrasah, tapi di tempat ngaji. Jangan kok dibuat main remi domino dok. Eman. Makanya sepuh dulu itu kalau ngaji kan di dalam ya, ngaji Quran di dalam, ngaji kitab Ba'da Maghrib di dalam. Baru kalau sudah lebih itu kadang-kadang beliau ke musola, beliau ke madrasah. Karena bagaimanapun lain rumah yang dibuat ngaji dan tidak. Orang-orang kuno itu kalau bangun rumah itu pamit kepada gurunya, ya, pamit kepada gurunya, mohon barokah. Awal bangun dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Awal bangun dibacakan surat Al-Baqarah. Ya syukur-syukur kalau bisa khataman Quran. Karena kalau dengan khataman berarti Al-Baqarahnya sudah kecapok, gitu ya. Jadi bangun rumah itu yang baik, ya. Bangun rumah yang baik diniati ibadah untuk nafkah keluarga, ya. Jadi kalau ada tamu cepat dihormati, karena apa? Tamu itu pasti membawa rezeki, membawa rahmat. Jangan kok grundel, ya. Wal maqalatu atas yautai maqalah kang kaping 29. An Ali saking Ali radhiyallahu anhu. An Ali saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamalan sempurna wa karamalan mulya aki sapa Allah wajahu ing dadi Sayyidina Ali. Tafaddul ngutamakno sira alamane ngatasi wong sita kang karep sapa sira. Ai ahsin tegese bagusana sira, ahsin bagusana sira ilaihim maring man, wa anim lan paringa nikmat sira alaihim ing atase man. Fa anta mongko utawi sira iku amiruhu kang dadekake kepala man. Ai in ahsanta lamun agawe bagus sira ila saksin bil atoi kelawan peparing sirta mongko dadi sira iku amiron kepala lahu kediman. Was'alan jalu'o sira maning wong sita kang karep sira. Fa anta mongko utahe sira iku asyiruhu dadi boyongane man. Gitu. Dengan sampean meminta kepada orang lain, jenengan merendahkan diri sampean sendiri. Was'al tegese jalu'o sira annasa ing menungso ma ing perkara tahta jauh kang butuh sapa sira ing mah, tahta jauh kang butuh sapa sira ing mah, nyatani minal mali saking mal wal ilmi lan ilmu. Fa ini tajta mongko lamun butuh sira ila sasin maring awa-awaan fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono malan ilmu, sirta mongko dadi sira ku abdan kawula lahu kediman lianan nufuso krono lianan nufus krono nafsu iku jubilat den watekake apa nufus bihub biman kelawan seneng wong aksana kang bagusake sapa man ilaiha maring nufus. Al insan abdul ihsan, ya. Al insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hambanya orang yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik, insya Allah ate nikah seneng. Dan
ini kalau jenengan iki taat ning guru, berarti kepada orang tua jenengan harus lebih, apalagi kalau orang tua jenengan guru jenengan di dalam Quran. Ini menentukan berarti dalam kehidupan kita, yaitu kalau yang belum bertunangan cari guru, cari apa itu calon keluarga yang bisa ngerti, bisa tarbiyah kepada anak-anaknya. Karena apa? Al-um itu adalah madrasatul ula. Ibu itu madrasah ula, madrasah yang pertama. Istri itu harus ngajari bahasa yang halus kepada anak-anaknya, sikapnya harus halus dan lain sebagainya. Karena apa? Al-um adalah madrasatul ula. Saat ibunya di dalam mendidik gagal, ibunya muasarah kepada suaminya gagal, anaknya juga gagal. Saya tuh sering saya sampaikan kepada panjenengan semua, kita itu harus ada nilai lebih di dalam mentakdimi orang tua, lebih-lebih orang tua kita juga plus guru kita. Karena apa? Kalau kita takdim kepada guru kita karena ilmunya, orang tua di samping merawat jasadnya juga merawat ruhaniyahnya. Karena apa? Sejak kecil kita diajari baca Quran, sejak kecil kita diajari hadis dan lain sebagainya. Berarti nilai plus kepada orang tua adalah sebagai orang tua, yang kedua adalah sebagai guru. Jadi cek sampai nyakein atina orang sepuh, mun sering nyakein atina orang sepuh, amit bejrah nikah jauh, bejrah kebahagiaan itu sulit. Karena apa? Selalu menyakiti orang tua. Kadang-kadang kita itu orang sepuh porok di kancah, porok di kancah, porok di orang lain, ya. Gara-gara ada tamu, gitu, dipanggil orang sepuh nggak ngadep. Saya ingat Ki Habibullah Zaini itu termasuk guru saya kitab di Lirboyo. Gus Habib itu kalau dulu Gus Habib itu kalau baca kitab, Masya Allah, saya pernah ikut muhadab akhir tahun ya, sekitar tanggal 16 Sa'ban atau berapa itu, sampai tanggal 27 Ramadan itu khatam, padahal muhadab 2 jilid yang disarai Ihya itu. Terus ikut Jawahirul Bukhari itu dengan Gus Dia yang sholatnya terawih cepat itu 8 atau 7 hari atau berapa itu Jawahirul Bukhari. Ki Habib itu kalau ngaji kok ditekani atau ditekani maksa itu oleh sepona almarhum Ki Maksum Johari, ketua Pencaksilat Karusan, itu langsung ngajinya, maaf saya ditekani oleh sepuh, langsung ditinggal. Karena apa? Demi orang tuanya. Dan saya juga ingat guru saya, kakak kelas saya itu Mas Muhibul Aman Ali Misu itu. Dulu katanya saat orang tuanya masih sakit, itu walaupun toh undangan di mana-mana, itu kalau waktunya malam ngerawat orang tua ya pulang, walaupun harus jauh. Semisal maaf undangan di Bangkalan, di Madura, apa Masail atau apa itu, kalau waktu kan ada giliran untuk ngantarkan uminya, mungkin apa-apanya itu, ngantarkan uminya ke jeding kalau malam itu ke toilet untuk sholat malam, itu ya pulang. Karena apa? Birrul walidain afdalu min ibadah min thalabil ilmi. Loh, thalabul ilmi kan lebih baik-baiknya orang. Ternyata birrul walidain afdalu min thalabil ilmi. Nah, itu kadang-kadang hal senika yang harus kita jaga, menjaga orang tua, menjaga perasaan orang tua. Paling sulit, Mas. Apalagi orang tua yang sudah sakit, mengingatkan sholatnya, ya, mengantarkan ke jedingnya tiap hari, dan itu sulitnya, Mas, ampun. Jadi birrul walidain afdalu min thalabil ilmi. Tidak ada sejarah orang besar kok menyakiti orang tuanya, nggak ada. Sejarah orang besar. Allah yarham ya maksum tua, semisal sudah menjadi undangan, sudah ada undangan ngaji ceramah, sudah dicoret. Tapi kalau dengan ibunya diperlukan, digagalkan undangannya, mohon maaf pada panitia, tolong dijadikan ganti. Karena saya tidak boleh keluar dengan ibunya, dengan ibu. Mbah Maksum itu dulu katanya, kan senangannya kan agak gondrong rambutnya. Itu karena pas umroh apa-apa dengan ibunya disuruh potong, ya potong.
Kalau yang lain nggak diikuti. Jadi ibu itu, orang tua itu adalah yang harus kita perhatikan. Walaupun toh kita sudah menjadi orang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana surah? Wa in fa in istasta moko lamun butuh sira ya. Ila sasin maring awa-awaan fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono almalan ilmu. Sirta moko dadi sira iku abdan kawula lahu kedhiman. Li anna nufus kama li anna nufuso jubilatin wa tekake apa nufus bi hubbiman ahsana kang bagusake sapa man ilaiha maring nufus kama kaya masalah fil hadis ing dalam hadis waman utawi sapane wong iku ahabban demenake sapa man sayan ing suci-wici fa wa taiman iku asirun boyongan lahu kedue man. Ya jelas ya, man ahabba sayan fa wa asirun lahu. Contohnya sampean seneng ayam, sampean seneng manuk, pagi kilo sarapan sudah neguk manuk. Sama dengan kita seneng selok itu loh, pagi belum apa sudah gosok akiknya. Itu sama dengan itu. Pagi kilo apa sudah manasi mobilnya. Karena man ahabba sayan fa huwa asirun lahu. Sampai kadang-kadang lupa kepada dirinya sendiri, itu lupa. Kadung seneng itu lupa. Jadi sering disampaikan para ulama, dulu ada orang senang kitab, manten anyar, dilawangnya di pintunya diberi kitab, akhirnya pegang kitab sampai lupa kalau dia itu mantan anyar saya itu, istrinya di kamar nggak diperhatikan. Kadang man ahabba sayan fa huwa asirun lahu. Seneng apapun mesti madoroti, seneng apapun pasti madoroti. Seneng konser terus kemana-mana sampai lupa, sampai lupa. Ya seneng cuma dibatasi. Jadi sama dengan itu mas, kita tuh seneng trek-trekan tapi kita nggak mampu mengendara, kita nggak mampu mengendarai lo bengalompa. Kita itu kadang seneng trek-trekan, seneng balapan karena takut akhirnya cuma membelikan sepeda motor, membiayai, padahal kita bukan bengkel, ya kita nggak naik. Orang lain suruh naik, ya itu kita yang membiayai, semua yang biayai. Terus dipikir-pikir kita dapat apa? Nah, ada sepeda motor balapan, orang disuruh naik, kita yang membiayai, kita juga bukan bengkel. Kalau Cina itu biasanya kan gini, mengadakan balapan liar itu, tapi dia punya bengkel. Jadi ada orang mengendarai, nanti kalau sepedanya rusak dia yang mengendarai, dia jual ondel-ondilnya. Kita kan enggak, mengendarai enggak, punya bengkel enggak, tapi kita membiayai. Itu terus yang kita dapat apa? Kadang seperti itu. Jadi kadang seneng terbalik ke otak. Wali kauli ali ya, wali kauli lan krono dawe ali karamallahu wajah ana utawi ingsun iku abduman kaulane wong alamane kang mulang sapa man ing ingsun harfan ing huruf fa in saa mongko lamun kesokan sapa man baani mongko ngedolo sapa man ing ingsun wa in saa lamun kesokan sapa man aktakoni mongko merdekaake sapa man ing ingsun. Ana abduman alamane niki dawe Imam Ali, kudunya yang ngerti ini adalah murid, jangan guru. Ya, ana abduman alamani harfan ini yang tahu harus seorang murid, bukan seorang guru. Kalau seorang guru bahaya nanti den ya kepada muridnya. Tapi kalau seorang murid yang tahu, dia nggak akan den kepada gurunya. Sama ini mas. Masalah sodako. Yang tahu dalil sodako itu mestinya bukan orang yang miskin tapi orang kaya. Ya. Yang tahu dalil sodako itu mestinya orang kaya bukan orang miskin. Kadang-kadang kan terbalik hari ini. Yang tahu dalilnya bangun masjid itu ya panitia masjid. Karena tujuannya apa? Biar minta kepada orang. Jangan. Sama dengan di dalam sodako yang tahu mestinya ya orang yang kaya itu.
Yang fakir kok tahu dalilnya sedekah itu buat apa? Nah, ayo sedekah. Man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Itu kan ya kelakuan takwir masjid. Mestinya ya jangan gitu. Yang kaya saja biar tahu. Oh dasarnya gini. Loh, man kafala al yatim itu yang tahu justru anak yatim. Ya mestinya yang tahu ya orang-orang yang kaya yang di dekatnya ada anak yatim. Hari ini kan terbalik tuh, ya, yang terbalik. Nah, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wastagnilan semugya sira aman saking wong sikta kang karep sira, fa innaka mongko temen sedune sira iku nadiruhu padane man. Ai iktafi ngalapo cukup sira bima kelawan perkara. Indaka ing dalem sandinge sira minari rezeki saking rezeki. Wala taftakilan ora butuh sira fil mali ing dalem bondo li saksin woni kang sugih kasiril mali kang ngakeh bondone fa ilam taftakir mongko lamun ora butuh sira ilaihi maring saksun sirta mongko dadi sira iku gonian kang sugih mislahu khale padane saksun wal maqalatu salasuna utai maqalah kang kaping 30 iku an Ubay Zakaria saking Ubay Zakaria iku an Abi Zakaria saking Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahmatullah alaihi tarku dunya utawi ninggalake dunya kulliha yo sekabehane dunya iku akhdul akhirah berarti ngalap akhirah kulliha yuskabene akhirat li anna huma krono mengkono tarku dunya lan mengkono li anna huma krono tarku dunya lan tarkul akhir lan akhdul akhirah iku kadurrote ini kaya wadon maru karone wadon madu itu istri keduanya atau istri kedua kepada istri pertamanya. Jadi apa? Orang bini kalian tok menabi kabin dua kan saingan antara sing tua ambek sing muda. Kat durota ini. Faman mongko utawi sapane wong utara ninggal sapa man ing dunya. Kullahayu sekabehane dunya. Akhodah mongko ngalap ing mengkono akhodah ing mengkono al akhirah kullahayu mengkono kullahayu sekabehane faman mongko utawi sapane wong kula hayus kabehane akhirah faman mongko utawi sapane wong ku akrada mingu sapa man ani dunya saking dunya bil kuliah kelawan sekabehane ahabba sapa man al akhirah hubban kelawan seneng kasiron kang akeh waman utawi sapane wong ku akhoda ngalap sapa man ing akhirah ai adunya kullaha yuskabehane dunya taroka ninggal sapa man ing mengkono akhirah kullaha ay faman mongko utawi sapane wong ku ahabba man adunya bil kuliah maksude piye akrada mingu sapa man anil akhirati saking akhirah bil kuliah fa ahduha mongko utawi ngalap mengkono akhirah fitarkia ing dalam mengkono ninggal dunya fa hubbul akhirati mongko utawi seneng akhirat iku sababul irati sebabe mengkono mengo ane dunya saking dunya watarkuha utawi ninggal mengkono watarkuha utawi ninggal mengkono watarkuha utawi ninggal mengkono dunya fi ahdiya ing dalam ngalap mengkono akhirat maksudnya piye wa bughdu dunya utawi benci dunia iku bisa babi hubbil akhirat kelawan sebab cinta akhirat. Ini dunia dan akhirat itu cinta dunia cinta akhirat itu kadang-kadang sebenarnya seperti mata uang logam yang saling tarik menarik. Nah, jadi kalau tarik ke deje berarti sing ke deje nolok ke laut. Sing lauk nolok ke deje sama dengan uang logam itu dipegang yang atas yang seperti itu. Jadi kalau saat kita mendahulukan akhirat
dunianya ampun kecampur. Saat kita mendahulukan dunia, akhiratnya ampun kecampur. Kecuali orang-orang yang pintar. Saya itu punya kakak kelas. Itu masya Allah, itu kerja dulunya kan, ini dulunya memang dari orang keturunan, anaknya pintar mondok tapi nggak tamat sampai aliyah karena kendala dana, saudaranya yang mondok banyak, akhirnya dia kerja. Setelah dia itu kerja sukses, setelah berkeluarga, akhirnya dia sering membantu kegiatan-kegiatan baik kemasyarakatan atau alumni pondoknya. Bahkan kebutuhan teman-teman itu yang membackup beliau, yang nyupport butuh apa itu beliau. Loh, itu mengapa? Karena ingat pada waktu mondok dek kurang. Saya itu dulu pas mondok kurang. Saya pas mondok dulu itu maaf, mau beli kitab nggak mampu, mau beli rokok nggak mampu. Akhirnya kalau ada anak mondok itu senang dibiayai. Saya tanya, loh, terus gimana keluarga saya? Keluarga saya sudah saya cukupi, sudah saya nafkahi, kendaraan sudah saya belikan, rumah sudah saya belikan. Terus gimana? Saya itu tiap 1-2 bulan sekali atau tiap bulannya memberikan kepada para yatim, orang nggak mampu gitu. Hingga kadang-kadang ngetes kepada istrinya, Dek, ini anak yatim sudah diberikan apa belum? Kok sampai lupa? Dia tuh marah. Kalau cuma uang untuk belanja lebih dia nggak marah, tapi kalau sudah yatim, randa-randa atau kebutuhan masjid dan sebagainya belum diberi, dia marah. Loh, saya tanya, loh kan kok sampai kok marah? Padahal itu uang sampean. Karena gini, maaf ini gurau. Dan ini saya rasa masuk. Karena saya cari uang itu kan untuk akhirat saya. Loh, saat akhirat saya nggak saya jaga, anak yatim nggak saya jaga, janda zina tua nggak saya jaga, ini kan saya nanti di akhirat dapat apa? Karena ini nanti yang membangun atau yang nolongin saya di akhirat. Loh, maaf ini gurau ya. Loh, kalau istri saya masih muda, saya meninggal, istri saya sudah berkeluarga lagi, saya dapat apa? Nggak apa-apa saya, gitu katanya gitu. Karena istri saya itu cantik, Cak Waduladin. Nanti kan saya keluarga, dia sudah, saya meninggal, dia keluarga lagi. Lah kalau saya tidak bisa mampu manajemen keuangan saya untuk ibadah, ya saya nggak dapat apa-apa nanti. Nah, seperti itu. Jadi kita itu jangan sampai maaf ya kalah dengan istri dalam arti urusan akhirat. Ya nafkah harus, ya akhirat juga harus, karena ya seperti ini harus ada seimbang. Pagi semisal jenengan karena jenengan bangun masjid, jenengan ngurusi yatim, jenengan ngurusi anak-anak yang nggak mampu sekolah, itu pagi jadi amalnya jenengan. Yo kok sampean bangun masjid memberi semen kok jadi semen, yo nggak jadi amal sampean. Besok jadi hulam. Jadi kalau orang bangun masjid, orang memberi yatim dan lain sebagainya itu katanya besok jadi hulam ahli jannah, nolongin jenengan. Kalau jadi batu yo memberi semen ke masjid atau ke pondok, besok dekat kesamaan jadi 3 roda. Buat apa 3 roda itu? Ya jadi nikmat yang bareng jenengan besok di akhirat. Ya, jadi nikmati disuruhkan sama Gusti Allah, diganti sesuatu yang menjadi kesenangan sampai besok di akhirat. Seperti itu. Kok jadi 3 roda? Kok sedekah gledekan ke masjid, besok tadi gledekan terus ning akhirat Mas numpak gledekan zaman buat apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ya. Wal maqalah utai maqalah as-salasuna kang kaping 3. Kang kaping 30. Kang kaping 30 iku an Abi Zakaria. Wal maqalah utai maqalah al-hadiyah wasalasun kang kaping 31. Iku an Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini tokoh tasawuf tapi sing alim balaghah niki. An Ibrahim bin Adham saking Ibrahim bin Adham. Rahimah muga-muga ngrahmati ing Ibrahim bin Adham sapa Allah Gusti Allah.
Anahu kelakuan kila den ucapake lahu maring Ibrahim bin Adham bima kelawan perkara wajata nemu sira azuhda ing zuhud ai biai sayin kelawan dine suci-wici ahbabta demen sira tarkaro hatin ing kaenak-enakane dunya tolban krana nyuprih liro hatil akhirah maring enak-enake akhirat ya bi ayi sayin kelawan dene suci-wiji ahbabta demen sira tarkaro hatin ing kaenak-enake dunya tarkaro hati dunya ing ninggal kaenak-enake dunya tolban krana nyuprih liro hatil akhirah krana enake akhirah waruwi lan den riwayatake apa ana utamastune mengkono-mengkono Ibrahim bin Adham karena Ibrahim bin Adham iku sultan fi baladi ing dalem daerahe Ibrahim bin Adham fataroka mongko ninggal sapa Ibrahim bin Adham asal tanah ing dinasnya, jadi meninggalkan dinasnya, pemerintahan atau dinasnya ditinggalkan, dilepaskan, jadi mengundurkan diri. Fataroka asal tanah ing dinasnya wastahadalan nemen-nemeni sapa Ibrahim bin Adham fil ibadati ing dalam ibadah fi Makkah ing dalam Mekah wa ghirihalan diane Mekah. Jadi Ibrahim bin Adham itu tokoh juga rois daulah, yaitu rois pimpinan justru pemerintahannya jabatannya dilepas karena untuk ibadah. Kalau kita kan enggak ya, ibadahnya dilepas karena cari menjadi ketua RT gitu. Makanya jenengan ada berita BBM naik nggak usah bingung. Jenengan dulu Pak Jokowi nggak jadi presiden sampean yo Pak Gun, semakin jadi presiden yo Pak Gun lo lambat bisa ngakan, setia bisa ngakan, dulu belum bisa beli apa-apa, justru sekarang bisa beli apa-apa. Ada barang naik itu sudah menjadi sebuah kelaziman, nggak usah heran. Yang penting kita bisa mampu. Sering saya sampaikan, mode kita nggak bisa beli apa-apa, larang kita beli apa bisa beli, kan sokan larang kita bisa beli, gitu aja. Betul. Awal tahun banyak uangnya, kita nggak bisa beli apa-apa. Akhir tahun kita nggak punya uang, kita beli apa-apa. Musim corona orang-orang nggak bisa apa, kita bisa beli apa-apa, gitu aja. Jadi dinikmati, disyukuri, tambah sareng Gusti Allah. Itu nggak usah bingung. Karena apa? Kegagalan orang-orang itu, maaf, betul ekonomi mempengaruhi dalam kehidupan. Cuma kalau sudah sandarannya kepada kerja, ini yang menjadi rusak di dalam pola pikir kita. Jadi santri itu tetap ar-rozak itu ning Gusti Allah. Kerja ini ada cuma asbab tau. Nggak sampai meyakini saya gara-gara corona saya nggak punya apa-apa, itu nanti nggak punya apa-apa betul, karena Allah indadoni abdibi, nunggu saya seperti itu. Sama di dalam keterangan di dalam Ayyuhal Walad seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi risalatul Qusyairiyah lan ing dalam risalah Qusyairiyah. Wa huwa utawi risalatul Qusyairiyah wa utai mengkono Ibrahim bin Adham iku Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min kuroti Balha saking pasar ciliki tanah Balha, min kuroti Balha saking pasar ciliki tanah Balha, tuku kelontongannya itu. Karena ono sapa Ibrahim bin Adham iku min abnail muluk, anake raja. Fa kharaja mongko metu sapa Ibrahim bin Adham yauman mutasohidan kalemburu. Hiburannya orang sogi itu kan traveling, naik mobil kona-kona itu ke alas ya, ke hutan ya. Sekarang kan orang-orang kaya itu kan naiknya ke mobil yang kuno-kuno itu ke hutan, jeep, Jimny kan ke hutan. Kalau dulu kan orang-orang kaya kan naiknya kuda, buru, kancil, cari apa. Itu ini hiburannya, tapi hiburannya orang sogi. Benih kok ngopi pinggir jalan itu bukan. Cari mancing, cari hutan.
ada apa? Ada tanjakan, itu orang-orang yang biasa mobilan itu kan senang tanjakan, merasa ada tantangan tersendiri. Ya. Fa kharaja yauman mutasoyidan halim buru, mutasoyidan halim buru. Ini termasuk hiburannya kaum elit tempo dulu. Ya. Sekarang bawa mobil ke gunung, ke Bromo ya. Fa asara mongko nututi ing mengkono-mengkono Ibrahim fa asara mongko nututi sapa Ibrahim bin Adham saklaban ing kancil au arnaban utawa kelinci wa huwa utai Ibrahim bin Adham iku fitolabi ing dalem nyuprih saklab lan arnab fahadapa mongko nyuwara tanpa rupa fahadapa mongko fahadapa mongko nyuwara tanpa rupa bihi kelawan mengkono Ibrahim bin Adham apa hatipun suara tanpa rupa suara tanpa ada kelihatan orangnya. Ya Ibrahim alihada krono opo Ibrahim alihada krono opo Ibrahim sing mutasoyidan kulikta alihada ana ta krono mutasoyidan alihada ana ta krono mutasoyidan kulikta den dadekake ambihada utawa kelawan mengkono mutasoyidan umirta den perintah sira. Lu sampean buru tok itu apa kamu dijadikan hidup untuk berburu atau kamu diperintah? Sumahata panuri nyuwara tanpa rupa sapa hatib bihi kelawan Ibrahim bin Adham ayatun khalimalih min kurbusin saking tumpaan jaran min kurbusi sarji saking tumpaane jaran min kurbusi sarji saking tumpaane jarane mengkono Ibrahim bin Adham wallah demi Allah malihada ora krana mengkono mutasoyidan kulikta den dadekake sira wala bihadran ora kelawan mengkono mutasoyidan umirta den perintah sira. Ya Ibrahim bin Adham gitu. Jadi di kudanya itu ada suara, kamu itu tidak dijadikan untuk hanya memburu di hutan dan kamu tidak diperintah untuk memburu. Akhirnya pun ngejit, ya Allah, engkau odikun apa tuh nyari hewan tok di hutan, kun nabeng arnab, nabeng kancil. Akhirnya pun fanazala mongko temurun utawa turun sapa Ibrahim bin Adham anda berarti saking tunggangane Ibrahim bin Adham. Wasodafal ngerangkul sapa Ibrahim bin Adham roiyane wong kang angon ngetelak pada orang ngowan itu langsung dipanggil, langsung teguh dirangkul, dipeluk. Wasodafal ngerangkul sapa Ibrahim bin Adham roiyan wong kang ngangon li abi krana bapake mengkono Ibrahim bin Adham li roiyan wong kang ngangon ya kudanya di langsung ya li abi fanazala antabati wasodafo roiyan li abi krono bapak Ibrahim bin Adham. Dia itu termasuk tukang menjaga kudanya. Fa akhoda mongko ngalap sapa Ibrahim jubatan ing jubahnya diambil. Fa akhoda mongko ngalap sapa Ibrahim jubatan ing jubah liroi kedhe wong kang ngangon. Diambil jubah kebesarannya diberikan kepada orang sing ngowan gelem min sufin saking wulu alus wala bisalan nganggoake sapa Ibrahim bin Adham ing mengkono jubah ing mengkono jubah wa atahu lan ngawehake sapa Ibrahim ing mengkono roi farasahu ing tunggangane Ibrahim bin Adham wa malan perkara ma'ahu sertane faros. Jadi farosnya itu langsung diberikan kepada orang yang abingkeng.
abingking Ibrahim bin Adham, karena Ibrahim bin Adham niku anake raja. Karena anake raja pasti ada pengawal, diberikan kudanya. Wa malan perkara mahu, dan apa-apa yang ada dalam kuda itu. Suma inahu teman sedune mengkono-mengkono Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dakhala manjing Ibrahim bin Adham al-badiyah ing alas. Suma dakhala nuli manjing sapa Ibrahim bin Adham maka taing Mekah. Waso khibalan ngancani sapa Ibrahim bin Adham pihak lawan Mekah Sufyan As-Tsauri ing Syekh Sufyan As-Tsauri. Dadi Ibrahim bin Adham niku santrine Sufyan As-Tsauri. Wal Fudail bin Iyad lan Fudail bin Iyad, termasuk Fudail bin Iyad yang sering namanya dibawa ceritanya oleh sekelas Gus Bahak dan lain sebagainya. Sekelas Gus Reza itu sering mengutip dawuh-dawuhnya Fudail bin Iyad niki, termasuk orang-orang tasawuf, karena niki gurune Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham niku belajarnya diantaranya kepada Sufyan As-Tsauri dan Fudail bin Iyad. Ini tokoh sufi. Wa dakhalan manjing sapa mengkono-mengkono Ibrahim bin Adham as-sama ing negara Sam. Wa mataran sido sapa Ibrahim bin Adham biya kelawan Sam. Wa kanalan ana sapa Ibrahim bin Adham iku yakulu. Ini ya. Yakulu dahar sapa Ibrahim bin Adham min amaliyatihi, saking hasilnya nyambut gawene mengkono-mengkono Ibrahim bin Adham. Jadi dia dahar dari hasil kerjanya. Misral hasodi hale padane panen. Wa khifdul basatin lan ngeramut kebun. Wa wiru dalika. Jadi anake raja Mas, anaknya seorang pimpinan, dia itu traveling, dia itu berangkat ke hutan mencari hewan untuk ditembak, kalau mungkin bahasa sekarang ya. Akhirnya ada suara, dia ditegur oleh suara itu, Ibrahim bin Adham, kamu cari apa? Apakah kamu dijadikan hanya untuk memburu hewan? Apakah kamu diperintah untuk memburu hewan? Ngejit, kaget, akhirnya dia turun dari kudanya, kalau sekarang ya mungkin mobilnya. Setelah itu semua fasilitas diberikan kepada si Abingke, lakalah heden. Akhirnya pun sampai ke situ beliau ngaji kepada Sufyan As-Tsauri dan Fudail bin Iyad. Kesam, setelah itu beliau meninggal. Nah gitu Mas. Kadang-kadang hidayah itu ya seperti ini. Berarti apa? Kita harus berani meninggalkan sebuah fasilitas. Kalau kita tidak bisa meninggalkan fasilitas, ya nggak bisa apa-apa. Di pesantren kok iling mobilnya di rumah, di pesantren ingat sapinya, sapinya biar dirawat bapaknya. Di pesantren ingat manuknya di rumah, nggak bisa apa-apa, dilepaskan semua. Seperti Fudail bin Iyad, semua dilepaskan, dia suluk kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Sayyiduna Ibrahim bisalasati asya kelawan telu suci-wiji. Roh itu ningali sapa ingsun al-qabra ing kuburan mukhisan hale nyusahake. Aiko diantegese kang megot lil qulubi maring ati. An mahbubati saking perkara kang den senengi ati. Walai salan ora ana iku maing setane ingsun apa muknisun wong kang ngading-ngadingi. Aiman tegese wong yuskinu kang ngantengake. Sapa man qalbi ngati ingsun. Sapa muknisun wong kang ngari-ngaringi, aiman wong yuskinu kang ngantengake sapa man qalbi ngati ingsun. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun tarikon ing dalan tawilan kang adoh ay masafah baidah fil akhirah. Walaisalan ora ana iku mak ing sertane ingsun apa zadun. Mae apa zadun sang yu'inuni kang nulungi, apa zat yu'inuni kang nulungi apa sangu ing ingsun. Ala tilkal masafah ing atase mengkono-mengkono perjalanan. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun al-jabbaru ing dat kang murba mesesa. Ay alati kang yakharu alati kang kohara yukohiru kang nyereng sapa alati al ibadah ing kawula ala kulima ing saben-saben perkara arada kang ngarepake sapa alati ing mah kodian khali wong kang mutus mutus hukum
Walaisa ora ana iku li kedue ingsun apa hujjatun hujjah aimat tegese dalil ya dulu kanu doake apa mah ala sihati dakwaya ala sihati dakwaya ngatasi betule dakwa ingsun. Dadi Sayyidina Ibrahim niki dawuh salah satu asya ra'aitu al-qabra mukhrisan. Jadi saya dengan melihat sesuatu ini saya melihat makam atau kuburan yang susah walaisa ma'imunis, dan saya tidak ada yang membuat saya bahagia. Jenengan kalau sering ziarah jangan seneng-seneng terlalu sering ke makom, karena kalau sudah benar ke makom niku dianggap biasa. Suruh hiban tadi huban, jadi pas benare dung ning makom ya, ke makom jarang. Nanti akhirnya betul-betul ada rasa untuk apa, ada rasa untuk seneng persiapan istiqdatul maut. Kalau benare ke makom tok cuma pikopian tok lo camacah lo enggak mate lo enggak. Kita nggak pernah tahu membayangkan Mbah Khalil kok jadi seperti itu gara-gara amal yang gimana, kita nggak pernah tahu. Paling Mbah Khalil santrinya banyak, Mbah Manap santrinya di antara lagi Ki As'ad Situbondo, Ki Hasyim Asy'ari, tapi kita nggak pernah membayangkan kok Mbah Khalil sampai punya santri yang begitu alim-alim. Itu perjuangannya Mbah Khalil gimana, kita nggak pernah bayangkan. Jadi zurhiban tajid huban ya, ziarah tapi bagaimana dengan ziarah itu bisa mampu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Jangan kok justru ziarah dibuat bisnis sih, jangan. Tukang cari mobilnya tok ziarah, abang tok ziarah. Ini sama dengan tukang taksi, tukang ngantarkan ziarah Wali Songo. Depak de makom paling abang tedung lo entar ziarah. Kun ngopi tok. Itu biasanya problemnya panitia ziarah Wali Songo. Nganter anak-anak, nganter temannya, ayo makom masuk ke makom tahlil. Abang cuma ngopi dan ke kamar mandi. Lo tahlil sekali. Ini sama dengan itu. Walaisa ma'imunis. Wara itu tori kontowilan. Saya melihat perjalanan di akhirat jauh sekali. Walaisa ma'isatu. Saya nggak punya persiapan, amal apa yang saya banggakan kepada Allah. Ayu ini al-tilkal masafah. Tadi perjalanan kita masih jauh, mau meninggal apa amal kita yang kita banggakan. Wara itu al-jabbar. Saya melihat Tuhan, saya mengerti dengan Tuhan. Qadian walaisa li hujjatun. Kira-kira saat saya diputus hukum yang demikian, hujah saya kepada Allah itu apa? Jadi kita tidak hanya hidup di dunia, tapi kita nanti akan mengalami di akhirat. Jadi ngoten niku dipersiapkan istiqdatul maut. Yes, sekarang apa ya? Sekarang ya sesuai dengan perintah guru dikerjakan, dikir dilazimi walaupun toh cuma dikit. Yo ngaji yo dikir. Ngaji, dikir, mulang, ngaji, dikir, mulang, yo kerja. Biar seimbang, jangan kok kerja tok nggak dikir, nggak ngaji. Atau ngaji tok nggak dikir, nggak mulang ya. Ngajar tok nggak dikir gitu, nggak dikir nggak kerja, kurang baik. Karena kalau kerja tok nggak dikir gitu, nggak ngaji, kurang baik. Nanti hatinya bringsang bahasa orang Maduranya. Cuma kerja nyari PC tok, dan nggak gelem ngaji, juga gelem dikir. Itu dikir tok nggak ngaji, nggak tahu bagaimana cara sholat yang benar gitu. Ngajar tok saat nggak punya uang, nggak bisa beli kitab juga enak. Jadi yo harus seimbang. Yo ngaji, yo zikir, malam yo baca la ilaha illallah wa sholawat, terserah sampean mana yang sama nikmati. Setelah itu yo kalau pagi usaha, pada subuh usaha. Sekarang di pondok belum, besok kalau sudah pulang pada subuh, setelah ngaji ya langsung kerja. Loh, kapan sholat duhanya kan bisa pagi atau sebelum sholat duhur. Jangan kok di mertuanya nanti pas pagi langsung duhanan. Lo di PC susah gitu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum.